Topik kita pada saat ini adalah Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Bedmore mengatakan langkah raksasa dalam perjalanan iman kita adalah langkah yang kita ambil ketika kita memutuskan bahwa Tuhan bukan lagi hanya bagian dari hidup kita. Dia adalah hidup kita. Tony Evans, dia menulis begini: menjalani kehidupan Kristiani tanpa keterlibatan aktif Roh Kudus adalah mustahil. Roh Kudus Tuhan lebih penting dan mendasar bagi kehidupan dan iman kita daripada yang pernah dibayangkan oleh kebanyakan kita. Dan itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk belajar lebih lagi tentang Dia. Kita akan melihat pertama pribadi Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dijelaskan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Roh Kudus adalah pribadi. Di dalam ayat ini ada warna-warna biru yang kita bisa melihat penekanan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Tony Evans mengatakan salah satu kesalahan besar kita hari-hari ini dalam memahami Roh Kudus adalah mengabaikan bahwa Dia adalah pribadi yang nyata. Roh Kudus itu berpikir, berperasaan, dan berkehendak. Dapat dilihat ayat-ayat yang tertera di dalam slides ini. Billy Graham bertanya, siapakah Roh Kudus? Ia adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah, oknum dari Trinitas. Setiap pribadi Allah penting. Penyertaan Kristus pada muridnya nyata dalam sosok pribadi Roh Kudus. Sejak Pentakosta, Roh Kudus adalah mata rantai di antara kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua. Roh Kudus diam di dalam kita. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Rasul Paulus menekankan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar sumber kuasa. Roh Kudus adalah Allah, oknum dari Allah Tritunggal. Roh Kudus diam di dalam kita. Artinya tubuh kita adalah baitnya untuk memuliakannya. Pertanyaan adalah, mengapa Roh Kudus datang dan diam di dalam kita? Yang kedua, kita melihat karya Roh Kudus. Ini ada 4 karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya atau orang yang belum percaya. Yang pertama, Roh Kudus itu melahirbarukan. Kemudian Roh Kudus memampukan, Dia berikan karunia. Roh Kudus mengarahkan pimpinan roh dan menumbuhkan buah roh di dalam diri kita. Melahirbarukan, ini yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri kita. Menginsafkan, mempertobatkan, melahirkan kembali. 1 Yohanes 16 ayat 8-11 berkata, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku.
akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus itu melahirbarukan kita, menginsafkan, mempertobatkan, dan melahirkan kembali. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 5-6. Roh Kudus juga mengarahkan, artinya dia memimpin, menguatkan, dan mengajar. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Yang berikutnya kita melihat bahwa Roh Kudus menumbuhkan, memperbaharui, mengubahkan, menyucikan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22-23. Kemudian yang keempat adalah memampukan. Ini adalah berbicara tentang karunia roh. Memberi kuasa, keterbebanan, dan karunia untuk melayani. Kisah 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus akan memampukan kita dengan cara memberi kuasa, keterbebanan, dan karunia untuk melayani. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan dan kepada yang lain. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 7-11. Karya Roh Kudus yang melahirbarukan, dia menginsafkan, mempertobatkan, dan melahirkan kembali. Karya Roh Kudus yang mengarahkan, memimpin, menguatkan, dan mengajar. Karya Roh Kudus yang menumbuhkan, memperbaharui, mengubahkan, dan menyucikan. Karya Roh Kudus yang memampukan, dia memberi kuasa, keterbebanan, dan karunia untuk melayani. Yang berikutnya adalah bertumbuh oleh Roh Kudus. Segitiga emas pertumbuhan rohani, di mana ada karya Roh Kudus, di mana juga ada peristiwa sehari-hari dalam hidup kita, kemudian ada disiplin rohani, dan Kristus sebagai pusat daripada hidup kita. Pertumbuhan adalah karya Roh Kudus. Kita bisa mengatur layar dan mengarahkan sirip kemudi, tetapi sangat tergantung pada angin. Kalau angin tidak bertiup, kita akan tetap diam di tengah air. Tidak peduli sesibuk apapun kita beraksi. Tugas kita adalah melakukan segala sesuatu yang memungkinkan kita menangkap angin itu.
Ini adalah sebuah ilustrasi tentang kapal layar di tengah lautan. Tugas utama kita bukan menghitung berapa ayat Alkitab yang kita baca atau berapa menit yang kita gunakan untuk berdoa. Tugas kita menggunakan aktivitas ini untuk menciptakan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja. Apa yang terjadi kemudian terserah padanya. Sekali lagi, segitiga emas pertumbuhan rohani, karya Roh Kudus, ada peristiwa sehari-hari dan disiplin rohani. Semua ini terjadi karena kita menempatkan Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 dan 29 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Huruf yang diberi warna biru ini menceritakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi artinya kita bertumbuh oleh Roh Kudus melalui peristiwa sehari-hari di hidup kita. Entah kita sedang menghadapi COVID, menghadapi ketakutan, kekhawatiran, menghadapi banyak persoalan hidup, yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah menggunakan peristiwa dan tantangan hidup sehari-hari untuk membentuk kita menjadi serupa dengan putranya. Hasil akhir ini meneguhkan kemampuan Allah dalam berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan demi kemuliaan-Nya. Pertumbuhan terjadi ketika kita belajar menanggapi dengan benar terhadap pembentukan Roh Kudus dalam peristiwa sehari-hari. Ada keberhasilan, ada penderitaan, pencobaan, pernikahan, pekerjaan, orang tua, dan lain-lain. Dan Allah, Roh Kudus akan berkarya di dalam semua itu. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi memang bertumbuh oleh Roh Kudus perlu sekali disiplin rohani. Pertumbuhan bukan soal berusaha lebih keras, tetapi berlatih lebih bijaksana. Donald S. Whitney mengatakan keinginan yang bagaimanapun kuatnya untuk berdisiplin tidak dapat membuat seseorang menjadi kudus, karena kekudusan adalah pemberian semata dari Allah. Tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk melatih diri dalam kekudusan. Allah memberi kita disiplin rohani untuk menerima karunia-Nya dan untuk bertumbuh dalam kekudusan. Dengan melakukan disiplin rohani, kita menempatkan diri di hadapan Tuhan agar Dia bekerja dalam diri kita.
Disiplin rohani seperti seorang ayah yang mengajarkan permainan gitar terhadap anaknya. Setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Ini juga ada berbagai ilustrasi seperti para penari, pemain musik, membaca buku, juga pemain football. Mereka sedang dilatih untuk bisa menjadi pemain yang baik. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Disiplin rohani ialah setiap aktivitas yang bisa membantu saya memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Setiap hal dapat berfungsi sebagai latihan rohani. Ada beberapa latihan mendasar. Ada doa, ada waktu teduh, di mana kita mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersaksi kepada sesama. Tetapi dimulai dari waktu kita teduh bersama Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Andre Murray mengatakan, "Aku adalah baiknya dan di tempat rahasia Ia duduk di atas tahta. Dengan gemetar aku sekarang menerima kebenaran yang mulia. Tuhan adalah Roh, Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, tinggal di dalam aku. Oh Bapa, tunjukkanlah di dalam aku apa artinya ini, agar aku tidak berdosa terhadap-Mu dengan hanya membicarakannya, tetapi tidak hidup di dalamnya." Yohanes 14 ayat 26. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan menginsapkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita memahami lebih jauh tentang Roh Kudus ini, dan kita bisa hidup di dalam Dia. Sekali lagi kita melihat gambar segitiga emas pertumbuhan rohani ini, di mana ada pribadi kita yang berpusatkan kepada Kristus, dan Roh Kudus berkarya melalui peristiwa sehari-hari dan juga melalui disiplin rohani kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.